Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siska Florenza Rahayu dengan nomor BP 21105360117 akan menjelaskan materi keuangan negara dan daerah mengenai sistem penganggaran, teori dan praktik di Indonesia. Pertama, pengertian anggaran dan penganggaran. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan. Penganggaran menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Hasil dari kegiatan penganggaran adalah anggaran. Yang kedua, pengertian dari APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pemerintah menyusun anggaran pendapatan belanja dan negara setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, azas dan prinsip pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam azas-azas umum yang meliputi baik azas-azas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti azas tahunan, azas universalitas, azas kesatuan, azas spesialitas, maupun azas-azas baru sebagai pencerminan best practices atau penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dengan dianutnya azas-azas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, prinsip pengelolaan keuangan negara. Ada 6 prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu yang pertama, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertahankan rasa keadilan dan kepatutan. Yang kedua, APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang keempat, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Yang kelima, surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Yang keenam, penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdapat 6 fungsi anggaran, yaitu yang pertama, fungsi otorisasi. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi ini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, sistem penganggaran di Indonesia. Ada 2 sistem penganggaran di Indonesia, yaitu sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system dan sistem penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting system.
Yang pertama, sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas objek-objek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen atau lembaga. Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kwitansi pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana yang telah digunakan secara efektif atau efisien atau tidak. Awalnya, pemerintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap departemen lembaga, kemudian setiap departemen atau lembaga mengambil jatah dana tersebut dan menggunakannya untuk melaksanakan kegiatan sampai habis. Setelah dana tersebut habis dipakai, setiap departemen atau lembaga melaporkan bahwa dana tersebut sudah dipakai. Jadi, tolak ukur keberhasilan anggaran tersebut adalah pada hasil kerja. Maksudnya, jika anggaran tersebut seimbang atau balance, maka anggaran tersebut dapat dikatakan berhasil. Tetapi jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti anggaran tersebut gagal. Jelaslah bahwa di sini sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada segi pertanggungjawaban keuangan dari sudut akuntansinya saja, tanpa diuji efisien atau tidaknya penggunaan dari dana tersebut. Anggaran diartikan semata-mata sebagai alat dan sebagai dasar legitimasi atau pengabsahan berapa besarnya pengeluaran negara dan berapa besarnya penerimaan yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran tersebut. Yang kedua, sistem penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja diajukan sebagai pengganti sistem sebelumnya, yaitu sistem anggaran tradisional. Sistem penganggaran berbasis kinerja atau performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang telah dibelanjakan saja, seperti apa yang terjadi dalam anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya atau dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Jadi, dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah yang telah dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien. Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penata laksanaan atau manajemen kontrol, sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan dana diperiksa, juga hasil kerjanya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah ditetapkan suatu tolak ukur berupa standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem ini adalah digunakannya sistem akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana. Tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien. Selanjutnya, perbedaan sistem anggaran tradisional dan sistem penganggaran berbasis kinerja. Untuk sistem anggaran tradisional dapat kita lihat pada slide yang pertama, daftar belanja dan anggaran bertahap atau line item. Kalau sistem tradisional, daftar belanja negara bertahap. Jadi, hanya rinci-rincian saja apa saja belanjanya dan apa saja pendapatannya. Yang kedua, kemudian sifatnya sentralisasi. Jadi, semuanya ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sendiri. Yang ketiga, orientasinya pada input. Jadi, apa-apa saja yang masuk, kegiatan-kegiatannya apa saja, dan lain sebagainya. Tidak melihat nantinya efek dari kegiatan atau pengeluaran yang telah dilakukan. Hanya sekedar pemasukannya berapa dan pengeluarannya berapa. Keempat, tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang. Sedangkan untuk sistem penganggaran berbasis kinerja, yang pertama, menggunakan unsur pengukuran kinerja seperti input, output, outcome, benefit, dan juga impact. Ada komponen-komponen dasarnya dan bisa diukur. Outcome-nya apa saja kalau melakukan pengeluaran, benefitnya apa, efeknya apa. Yang kedua, integrasi antara proses dan input. Jadi dari proses penganggaran sampai nanti pendapatannya apa saja, itu ada perencanaannya yang jelas. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi terintegrasi. Dan yang terakhir, adanya evaluasi kinerja. Kalau dalam sistem tradisional, kinerja bagus itu
diukur ketika penyerapan anggaran itu 100%. Misalkan dianggarkan untuk pembangunan 1 miliar, berarti dianggap performance-nya bagus ketika 1 miliar itu habis. Kalau sistem berbasis kinerja, tidak hanya berdasarkan pada habisnya anggaran, tetapi juga ada evaluasi terkait dengan apa hasil dari pengeluaran anggaran tersebut. Kelemahan dari sistem anggaran tradisional yaitu, yang pertama, kenaikan jumlah anggaran secara inkremental. Yang kedua, prestasi diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Jadi, kalau tahun ini misalkan dianggarkan untuk pembangunan 1 miliar, berarti dianggap performance-nya bagus ketika 1 miliar itu habis. Kinerja diukur dari kemampuan dia dalam melakukan belanja. Yang ketiga, evaluasi kinerja lebih kepada aspek administrasi, bukan pada kualitas. Evaluasi berdasarkan penyerapannya saja, kegiatan apa yang dilakukan, tetapi tidak dilihat lebih dalam terhadap kualitasnya. Selanjutnya, kelemahan sistem penganggaran berbasis kinerja. Pertama, kualitas informasi output dan outcome yang rendah. Secara teoritis sangat bagus, ada informasi outputnya apa saja, kegiatannya, nanti outcome yang diharapkan apa saja. Misal, untuk mengukur kualitas UMKM atau usaha mikro kecil menengah, apakah ada pengurangan? Misalnya, peningkatan lapangan kerja, apakah benar adanya peningkatan lapangan kerja ini akibat adanya UMKM tersebut? Penilaian outcome-nya mungkin tidak begitu jelas. Yang kedua, indikator kinerja kadang salah merepresentasikan capaian kinerja. Terkait capaian kinerja, terkadang indikator-indikator kinerja ini dia tidak sesuai dengan capaiannya. Dalam penentuan indikator ini dia kurang tepat. Yang ketiga, tidak ada konsekuensi yang jelas atas penerapan anggaran. Ketika kualitasnya buruk dan outcome yang dihasilkan tidak terlalu bagus, prosedur dalam anggaran berikutnya memang belum ada konsekuensi yang jelas. Selanjutnya, siklus APBN. Siklus yang pertama itu tahap penyusunan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara atau perencanaan anggaran. Pada tahap awal penyusunan anggaran, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Yang kedua, tahap pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembahasan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jangka waktu pengesahan paling lama 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Biasanya tahapan ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober, setahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada tahap ini, pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja dan negara, pemerintah pusat perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara semester pertama dan penyesuaian atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara pada semester berikutnya. Yang keempat, tahap pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada tahap ini, tahap pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat selamat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.